Bang Sofyan, dari pengembaraan sampean ya, kemudian akhirnya memutuskan NU sebagai pilihan tanda kutip tobatnya lah kira-kira. Itu gimana, kan ada, saya lihat bahwa banyak orang yang saya temukan itu dari mantan teroris itu dia menjadi salafi wahabi atau mungkin salafi wahabi, meskipun antum tadi bilang ada beberapa yang mesti dikoreksi karena juga tangga sampai untuk menjadi teroris itu dari situ. Tapi ada yang dia malah balik lagi ke salafi kan, mungkin yang lebih softnya kali yang salafi, nanti juga bisa diceritakan. Yang kedua ke Muhammadiyah, saya banyak menemukan itu di Muhammadiyah, di Lamongan itu tadi juga saya kira kita di obrolan sehari-hari itu menemukan bahwa dari ranting sampai itunya adalah mereka yang terlibat dalam Bom Bali satu di situnya. Terus ada kelompoknya, saya tidak menemukan, misalnya jarang sekali kan ke NU, terus kemudian ini cukup monumental misalkan dalam kasus sampean, atau malah dia lari ke Jamaah Tabligh misalnya kayak gitu ya. Itu jarang ditemukan. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, jadi ini bermula dari ada kajian sebetulnya yang cukup menarik di Al-Qaeda sendiri. Itu ada melakukan silabus tarbiyah, namanya Idat Syar'i wa Thaqafi lil Mujahid. Jadi persiapan ilmu tentang ilmu syar'i dan ilmu pengetahuan gitu. Itu dikarang oleh Abu Maryam Al-Uzdi. Nah, dalam bab awal pertama itu ada namanya tamadhub. Tamadhub itu artinya bermadzhab. Di sini saya agak aneh gitu. Biasanya ini kelompok-kelompok radikal, gerakan-gerakan purifikasi keagamaan ini rata-rata mereka ini tidak bermadzhab. Gitu. Tidak bermadzhab, dan bahkan gerakan-gerakan jihad, gerakan-gerakan para takfir ini justru gerakan yang banyak mereka ini anti madzhab dan tidak bermadzhab. Pak, ini menarik buat saya ini gerakan anti madzhab ini. Kenapa? Ternyata memang betul 3.500 yang ditangkap oleh Densus 88 selama 2 dekade sejak tahun 2000 sampai 2021. Itu kebanyakan memang para terorisnya anti madzhab dan tidak bermadzhab. Mereka ini yakin bisa mengkaji, bisa membaca teks keagamaan ini secara langsung. Maka mereka kadang biasa disebut kami ini takdir menutus, menghormati nas-nas gitu. Wah, kami ini adalah orang yang tekstualis atau nususiin gitu. Jadi mereka ini melaksanakan apa yang mereka baca, dan itu berbahaya. Ini kayaknya juga sanad yang terputus. Nah, saya lihat di NU. Nah, kenapa berbahaya? Ya, orang baca Quran misalkan ya, apa salahnya saya baca Quran misalkan? Kita baca langsung, kemudian terjemahin, oh ini kan. Itulah bahayanya. Jadi ada istilahnya kalau kata para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan al-hadis mudilatun ila al-fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi al-fiqih. Anda jangan coba-coba membaca teks-teks keagamaan itu tanpa guru atau tanpa syarat tahqiq daripada ulama-ulama, sekalipun Anda bisa bahasa Arab gitu. Jadi kita Al-Quran kita baca langsung, misalkan sudah benar bacaannya, kemudian kita praktekkan langsung, jadi kurang pas ya? Nggak pas. Nih sebagai contoh misalnya begini, ada istilahnya kalau kata Abdullah bin Wahab, seorang tabi'in yang menarik, laula Malik walaislah halak. Seandainya bukan karena Imam Malik dan Imam Abdullah, sungguh aku telah celaka. Kuntu adunu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Sebagai contoh misalnya begini, ada dialog misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan. Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Lalu dijawab oleh Imam Ahmad, fi zahir mas, dalam zahir mas itu asal itu dikatakan man tarku shalah muta'ammidan fa huwa kafir. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka dia kafir. Lalu bagaimana taubatnya kata Imam Syafi'i? Taubatnya ya dia sholat. Lalu kata Imam Syafi'i, bagaimana orang kafir sholat? Kan udah dikafirkan. Terus dia gimana dia sholat? Kan nggak diterima orang kafir sholat gitu. Lalu diamlah Imam Ahmad. Ini ada dalam manaqib Imam Syafi'i yang dikarang oleh beberapa ulama Mesir, yang kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada dua kondisi di mana orang meninggalkan sholat. Pertama, memang dihukumi kafir karena dia secara juhud menolak perintah daripada sholat itu sendiri. Lalu ada yang kedua, ada orang yang malas-malesan. Dia tahu kewajiban, tahu ini kewajiban, tapi dia kadang lupa, kadang dia ketiduran dan sebagainya. Dan ini nggak dihukumi kafir. Ini kita butuh saran dan tahqiq ulama. Disitulah kata Gus Baha dalam ceramahnya, hampir saja
Imam Ahmad tergelincir kepada paham Harurah karena Oh. menganggap bahwa dosa besar itu adalah kafir. Iya. Itu dibahas oleh Gus Bah di situ. Itu luar biasa. Iya. Artinya Anda baca hadis kalau nggak ada syarah ulama, keterangan ulama ini bahaya. Jadi poinnya bahwa kita baca Quran, kemudian baca hadis, nggak bisa kita langsung ini harus merujuk beberapa orang yang karena sudah panjang sekali sejarah Islam. Betul, karena kita ini nggak ketemu dengan Nabi, kita nggak ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan ulama-ulama salafus saleh. Mau nggak mau ya kita harus. Kecuali mau jadi teroris ya. Dan kebanyakan memang orang-orang ini ngambil nyomot tuh kayak kita berobat, Oke. ya kan dokter sakitnya, lalu kita ngambil obat sendiri ke apotek, nanti bisa bayangin Iya. gimana nggak keracunan gitu. Iya, betul. Kan kita butuh nih sehari berapa kali diminum ini, ada aturan main kan Iya. obat, bukan asal main minum obat gitu. Iya. Nah, inilah yang kemudian mazhab ini juga menarik, dan itu cuma di NU. Dan kita disuruh untuk bagaimana dalam dakwah muqawamah dan sebagainya harus menghormati mazhab. Jadi ternyata mazhab ini adalah babun min tartibil ilmi. Jadi tertibnya dari bab pintu daripada tertibnya ilmu. Iya. Karena kita nggak bertemu dengan Nabi, kita nggak bertemu dengan para sahabat, maka ada yang namanya mazhab itu sendiri. Ya, kalau zaman dulu mungkin zaman Nabi kan bisa bertanya langsung kan. Iya, bertanya langsung kepada Nabi. Makanya sekarang nggak ada. Kita butuh memang keterangan-keterangan para ulama. Makanya kemudian betul apa yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya namanya Fiqhul Maqasid, bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme, terorisme itu adalah literasi beragama. Bukannya Yusuf Qaradawi sering dikutip sama Ikhwanul Muslimin. Iya, dia memang mengatakan gitu. Dia menyadari betul karena memang mereka dekat dengan kelompok-kelompok ini gitu. Karena itulah dia katakan bahwa kelihatannya mereka pejuang sunnah, pejuang Islam, sehingga dikatakan terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah pejuang sunnah, pasti justru mereka merusak sunnah. Sebagai contoh, menjelang Idul Fitri itu biasanya ada muncul di Facebook, di sosmed itu ada haramnya zakat fitrah dengan uang. Siapa yang zakat fitrah dengan uang nggak diterima, karena Nabi dulu zakat fitrah itu dengan gandum dan gandum. Siapa saja yang zakat dengan selain itu nggak diterima. Nanti bisa bayangin tekstualisnya mereka. Makanya ada Imam Syafi'i, ulama-ulama yang mutakhir boleh dikonversi itu. Ada dengan beras, artinya makanan pokok. Kenapa kata Yusuf Qaradawi dalam buku Fiqhul Maqasid? Karena tujuan daripada maqasid syariah zakat fitrah itu adalah agar orang miskin, orang fakir miskin itu ikut bahagia di hari raya. Bayangkan kalau kita kasih malam takbiran atau menjelang sholat Idul Fitri, dia kita kasih beras, kita kasih ke rumah, kira-kira bisa lebaran nggak orang miskin? Kan nggak bisa gitu. Dan sekarang definisi pangan juga sudah melebar bahkan. Ini bahkan ada alat tukar. Ya. Bisa pakai uang. Bahkan kata ulama nggak usah harus nunggu malam takbiran atau menjelang sholat Id. 3 hari atau 1 minggu sebelum lebaran kita kasih aja tuh zakat fitrah. Biar apa? Biar dia bisa beli rendang, bisa aja. Coba bayangkan kalau malam takbiran dia baru dikasih. Baru dikasih itunya. Beras itu beras mau ditukerin di mana? Pasar tutup semua. Bisa-bisa orang miskin nggak lebaran tuh. Iya. Nah inilah tekstualis. Betul ya. Makanya saya lihat inilah uniknya cair nih, karena memahami usul fikih ada di riwayat. Jadi untuk memahami Al-Quran dia butuh belajar tentang ulumul Quran. Nah DNU itu Dibahas semua tuntas itu, makanya nggak ada persoalan yang nggak bisa dijawab. dan sekarang pintu masuknya belajar itu dari Gus Bah itu ya. Nah, Gus Bah ini luar biasa ya, belajar usul fikih bisa mensinkronkan antara fikih dalil dengan fikih realitas. Itulah jembatannya usul fikih ilmu alat itu. Bayangkan Anda orang mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, orang yang nggak pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis tentang riwayat nggak paham tentang muwayat, mana am, mana khos, nasah wal mansukh, tiba-tiba kemudian berfatwa, hancur. Nah, jadilah produk-produk kayak sekarang ini. Bunuh, muslim kafir, barisan yang kafirkan, berarti murtad. Nggak usah begitu beragama. Ini kekacauan kita beragama ini kan itu. Karena pertama sanad yang terputus, yang kedua kita kehilangan adab ilmu itu sendiri. Itulah kenapa saya katakan NU aman. Kalau Anda mau tobat, Anda jangan tanggung-tanggung. Kalau Anda masih berdiri di pihak intoleran atau hanya radikalis saja, Anda masih bisa nyebrang ke kubu sana. Jadi masih butuh perawatan. Bisa masih dipantau lagi. Makanya saya ingin tobat itu tuntas. Saya ingin mengakhiri hidup saya dengan husnul khotimah. Kemudian saya coba belajar lagi, mengejar ketertinggalan lagi. Nggak lagi sok tahu dalam urusan yang sifatnya dakik dan ta'amuk dalam
beragama apalagi banyak dibangun. Tapi susah gak sih menjadi NU itu kan terlalu rumit sangat ke. Betul. Kalau Anda ingin antusias, ingin menjadi tokoh yang dididikan, ya jelas ini karena kan butuh keilmuan gitu. Tapi Anda akan aman di sana. Artinya Anda tidak melepaskan barisan Anda nanti di akhirat, karena nanti anta ma'aman ahabba begitu. Jadi anta ma'an ahabba itu maksudnya Anda akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat. Setidaknya dengan bersama alim ulama inilah kita ikuti. Ada basul makail dan sebagainya, insya Allah. Kalau Basil pernah berwasiat, Ustaz, kalau ingin jadi santrinya ya ini NU, perjuangan NU. Iya, saya nggak muluk-muluk ya, bukan berlebihan ya. Memang NU banyak dicibir dan sebagainya, banyak ulama bid'ah, tapi itu jauh lebih aman daripada kemudian membebaskan orang masuk kepada kelompok-kelompok yang kemudian mudah mengkafirkan, mengganggu ukhuwah Islamiyah, bahkan enggak misalnya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Itu dari orang di luar muslim akan jadi curiga. Inilah yang saya lihat politik kebangsaan NU ini sangat luar biasa, mengayomi dan orang juga merasa nyaman di sana. Dan inilah sebenarnya NU sudah menjadi ustadzul alam. Inilah bentuk rahmatan lil alamin di sini gitu. Anda nggak akan bisa menjadi ustadzul alam, menjadi soko guru bagi masyarakat dunia kalau Anda tidak memberikan kenyamanan kepada orang di luar rahmat kita. Nah ini luar biasa. Makanya bilang, kalaupun ada NU itu pasti yang ngaji-ngaji nggak tamat tuh, kayak model-model saya tuh, gitu ya. Tapi kalau masih yang intoleran, saya khawatir nanti nyebrang lagi ke sana. Gitu lah. Apa sebenarnya nggak disukain oleh kelompok-kelompok yang lain ya? Itu terhadap NU itu apanya? Karena kayak keagamaan ya? Iya, karena pragmatisme. Itu yang kadang yang kelewatan. Jadi kalau kata Gus Dur, NU itu kayak masjid. Kadang ada orang yang memang niatnya sholat di situ, sholat di masjid, tapi ada yang niatnya juga nyolong sendal gitu. Jadi ya itu biasa. Terkait amalan yang sering dikritisi itu apa? Menurut saya inilah kesalahpahaman. Kesalahpahaman dari orang-orang di luar. Menurut saya ente harus ngajinya lebih jauh, ngopinya agak jauh dikit biar anda nggak salah paham gitu. Dan itu sudah banyak dibahas oleh ulama-ulama, turas-turas ulama tentang bahwa amalan-amalan seperti istighosah, ziarah kubur, kemudian tabaruk dan tawasul itu bukan kekafiran, apalagi disebut sebagai ibadah kubur. Anda jangan mudah-mudah membid'ahkan gitu. Karena banyak sekali bagaimana kemudian dalam, kalau kita pernah ngaji bab usul fikih dan sebagainya, itu ada yang namanya uruf itu bisa jadi sumber hukum. Memang ada dalil yang disepakati, ada dalil yang tidak disepakati. Dalil yang disepakati misalnya Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma, qiyas gitu. Itu yang disepakati. Ada dalil yang tidak disepakati. Misalnya satu daroi, kemudian maslahah wal musalah, kemudian ada yang namanya uruf dan sebagainya. Itu dalil yang tidak disepakati. Tetapi akibat karena ngopinya kurang jauh, ngaji tidak kurang jauh, akhirnya kita salah paham terus bang. Gitu. Ada istilahnya ketika kita ingin memperjuangkan sunnah tapi di satu sisi kita menentang daripada tradisi masyarakat, itu kita bisa menundanya, bukan berarti menolaknya. Ada istilahnya al-maslahatu ta'liful qulub aula min fi'lil mustahabat gitu misalnya. Jadi menjaga perasaan orang-orang beriman itu harus didahulukan, ya, maslahat menjaga perasaan orang-orang beriman, orang Islam itu harus didahulukan daripada amalan soleh atau amalan sunnah. Jadi kita bisa segitunya ya, sampai segitunya. Itu kenapa ada riwayatnya, sanadnya ada. Jadi ketika itu Bunda Aisyah Rasulullah ingin memindahkan pintu Ka'bah. Apa kata dia? Kalau seandainya kaum Quraisy baru masuk Islam, tentu aku akan memindahkan pintu Ka'bah ini dan ini. Gitu. Akhirnya itu ditunda. Gitu. Karena itu amalan sunnah gitu. Tapi ditunda oleh Rasulullah karena menjaga perasaan orang Quraisy baru masuk Islam. Sampai segitunya. Makanya ada istilahnya kata Ibnu Mas'ud. Beliau katakan ar-ra'yu bahwa amalan sunnah atau kebiasaan di masyarakat itu bisa menjadi sumber hukum. Maka ada istilahnya al-adatul muhakkamah. Kebiasaan adat itu bisa jadi sumber hukum. Bahkan uruf itu juga sama dengan adat itu jadi sumber hukum. Gitu. Ar-ra'yu hasanan fahuwa indallahu amrun hasan gitu. Jadi apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah itu juga sebuah kebaikan. Misalnya tradisi salam-salaman setelah lebaran, minta maaf, setelah sholat juga. Setelah sholat, itu nggak dicontohkan oleh Nabi, tapi memang dianggap sebagai sebuah kebaikan. Itu dianggap sebagai bisa jadi adat gitu, sumber hukum gitu. Makanya
ada misalnya uruf nikah, itu setelah Islam datang nggak ada sahabat yang kemudian memperbarui nikahnya. Karena apa? Karena nikah itu adalah uruf, kebaikan-kebaikan yang sudah menjadi norma di masyarakat dan itu dijaga kelestariannya oleh umat Islam. Dan itu syariat iful perdamaian, jaminan keamanan, itu hasil ro'yu masyarakat jahiliyah gitu. Tapi karena mengandung kebaikan dilestarikan dan itu ada kebaikan dan itu dipelihara sampai hari ini. Terus bagaimana kemudian orang mengatakan man ahdatsa laisa min amrina fahuwa raddun, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami maka akan tertolak dan sebagainya, itu kan akhirnya makanya dikatakan bahwa kearifan lokal itu bisa mencegah daripada ekstremisme itu kayak gitu loh. Karena memang kadang orang nggak menyelesaikan setempat, maka saya katakan Anda harus menghormati madhab setempat, Anda harus menghormati adat istiadat setempat selama adat istiadat setempat tidak melanggar aturan